Kita semua tahu kan bahwa setiap makhluk hidup melakukan kegiatan yang namanya makan. Nah, makan itu kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ketika makanan sudah ditelan, kira-kira proses apakah yang akan terjadi dalam tubuh makhluk hidup tersebut? Nah, makanan yang ditelan itu pasti akan melakukan proses seperti terpecah serta diserap oleh usus dan mengalami metabolisme. Metabolisme, hmm, apa ya itu? Bentar, kok aku lupa ya metabolisme itu apa? Coba aku tanya Muri deh. Muri, kamu ingat nggak metabolisme itu apa? Coba jelasin dong. Astaga, Tania, kok bisa lupa sih? Sini aku jelasin. Metabolisme itu merupakan proses pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi bagi pembentukan struktur tubuh. Metabolisme juga merupakan semua perubahan kimia dan energi di dalam makhluk hidup atau kegiatan dari makhluk hidup. Setiap perubahan kimia tersebut dikatalisis oleh enzim. Fungsi dari metabolisme adalah mengekstrak energi dari substrat atau sekelilingnya dan menyimpannya dalam senyawa energi tinggi untuk melaksanakan aktivitas atau fungsi kehidupan. Secara umum, metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Gimana? Udah ingat kan? Oh gitu ya. Metabolisme itu ada katabolisme dengan anabolisme. Terus katabolisme itu apa? Anabolisme itu apa? Nah, soal itu juga aku nggak ingat. Coba tanya Cindy. Cindy, kamu tahu nggak tentang katabolisme? Katabolisme, tahu-tahu. Katabolisme itu secara singkat dipahami dengan arti pemecahan. Secara lengkapnya, katabolisme adalah degradasi atau pemecahan enzimatik dari bahan-bahan yang bermolekul besar menjadi senyawa bermolekul kecil atau sederhana. Kira-kira beginilah ilustrasinya. Senyawa bermolekul besar, contohnya karbohidrat yang dipecahkan menjadi glukosa, molekul besar lemak yang dipecahkan menjadi asam lemak, dan protein yang dipecahkan menjadi asam amino. Selain itu, proses katabolisme ini juga membebaskan ATP, di mana molekul tersebut merupakan sumber energi agar setiap proses dalam tubuh dapat bekerja dengan baik, khususnya untuk kontraksi otot. Beberapa proses katabolik yaitu siklus asam nitrat, glikolisis, lipolisis, dan deminasi oksidatif. Itu aja sih yang aku tahu. Kamu bilang itu aja? Itu udah banyak banget, Cindy. Keren banget. Terus kalau yang satunya lagi itu apa? Anabolisme kalau nggak salah. Anabolisme? Kalau itu belum terlalu aku kuasai sih. Coba tanya ke Alan. Kenapa? Anabolisme. Halah, gampang itu. Anabolisme itu kan kebalikan dari katabolisme. Udah. Hah? Gitu aja? Jelasin lebih panjang dong. Nanti video kita kependekan. Mau versi yang panjang? Oke. Jadi, secara singkat, anabolisme itu dipahami dengan arti pembentukan. Secara lengkapnya, anabolisme adalah sintesis atau pembentukan enzimatik senyawa molekul besar dari senyawa yang lebih sederhana, di mana dalam proses ini pula membentukkan energi untuk dapat berlangsung. Kira-kira begini ilustrasinya. Anabolisme merupakan urutan reaksi yang dikatalisis oleh enzim di mana nutrisi digunakan untuk membentuk molekul yang relatif kompleks dalam sel hidup dengan struktur yang lebih sederhana. Proses ini juga dapat disebut dengan biosintesis. Proses ini juga bertujuan untuk mengganti struktur sel yang rusak dan membentuk senyawa cadangan seperti glikogen dan lemak. Sini deh, aku mau tambahin juga nih. Jadi, proses pada anabolisme ini meliputi produksi komponen sel seperti protein, karbohidrat, dan lipid dengan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Nah, senyawa ATP inilah yang disintesis selama proses katabolisme. Dengan kata lain, kedua proses ini saling berhubungan dan berkaitan. Pada sel tumbuh, proses anabolik mengontrol proses katabolik. Sedangkan pada sel yang tidak tumbuh, terjadi keseimbangan di antara kedua proses ini. Oh, gitu ya ternyata.
Penjelasan kalian itu tadi keren-keren banget loh, mudah banget untuk dipahami. Makasih ya teman-teman udah mau menjelaskan. Semoga video ini pun bisa membantu teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Dadah!